Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Satu dari 3 nelayan yang mengalami kecelakaan kapal di perairan Muara Anai belum ditemukan, operasi SAR ditutup. Penadah ditangkap polisi di Padang saat mengonsumsi narkoba. Perayaan Tahun Baru Imlek di Kota Padang dimeriahkan dengan atraksi barongsai. Sabtu pagi pekan lalu, tim SAR gabungan dibantu masyarakat melanjutkan pencarian terhadap seorang nelayan yang hilang pada Sabtu Minggu pekan lalu di perairan Muara Anai, Padang, Pariaman. Upaya pencarian Wino yang berusia 32 tahun hingga Sabtu sore belum membuahkan hasil. Upaya pencarian telah diperluas tim SAR gabungan dengan menyisiri kawasan Padang hingga Padang Pariaman, serta pulau-pulau kecil yang berada di sekitar lokasi kejadian. 3 nelayan mengalami kecelakaan kapal karena dihantam gelombang tinggi saat melaut. 1 selamat, sedangkan 1 lainnya dinyatakan meninggal. Namun 1 orang lagi masih belum ditemukan. Pencarian dari hari pertama sampai hari ini, hari ke-7 adalah penyisiran sepanjang pantai mulai dari lokasi kejadian yaitu di Muara Anai sampai ke Poltekkbel Pantai Tiram Pariaman, dan kemudian dilanjutkan pencarian dari Muara Anai sampai ke Pantai Padang. Hasilnya masih nihil, dan hasil dari evaluasi tersebut dan hasil dari debriefing tersebut bahwasanya hari ini resmi kita tutup. Setelah melakukan pencarian hingga hari ke-7, tim SAR gabungan menyatakan pencarian ditutup. Penutupan ini berdasarkan SOP yang telah ditetapkan bahwa pencarian korban hilang di laut hanya berlangsung selama 7 hari. Namun demikian, tim SAR akan kembali melakukan operasi pencarian jika ada tanda-tanda atau laporan masyarakat mengenai keberadaan korban. Alfi melaporkan dari Padang. Banyaknya simpang siur informasi yang beredar di masyarakat bahwa pemilih dapat menggunakan KTP untuk memilih di TPS manapun adalah tidak benar. Hal itu diutarakan Komisioner KPU Sumatera Barat kepada pers hari Minggu di Padang. Menurut Ori Sativa Syakban, Ketua Divisi Teknis KPU Sumatera Barat, warga yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dapat mencoblos dengan menggunakan KTP di lokasi pemilih berdomisili. Jika pemilih kehilangan KTP elektroniknya, tapi memiliki fotokopi, scan, atau KTP digital, atau surat keterangan perekaman bagi yang sedang mengurus KTP elektronik. Semua ini dapat dipakai untuk mendaftar sebagai pemilih di TPS pemilih berdomisili. Mereka ini dimasukkan dalam kategori daftar pemilih khusus. Juga dapat memperlihatkan kepada KPPS pada saat hari pemungutan suara KTP digital, KTP yang sudah difoto, atau KTP yang sudah difotokopi, itu boleh. Bahkan kalau seandainya KTP-nya juga belum selesai atau belum siap karena keterbatasan belangko dan lain sebagainya, pemilih juga dapat membawa atau memperlihatkan surat keterangan perekaman atau biodata kependudukan yang dikeluarkan oleh Disduk Capil atau dokumen-dokumen lainnya yang memuat biodata pemilih yang disertai ada foto pemilih di sana. Ketentuan ini memudahkan warga untuk menunaikan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Sekaligus menghindari adanya penyalahgunaan KTP.
Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang. PSU, tidak ada PSU di Sumatera Barat. Tinggal hitungan hari, pelaksanaan pemilihan umum akan digelar serentak di seluruh Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Darmasraya telah mendistribusikan logistik pemilu dari gudang KPUD Darmasraya ke gudang panitia pemilihan kecamatan di Darmasraya sejak Sabtu siang pekan lalu. Pada tahap pertama ini, 4 kecamatan memperoleh logistik pemilu. Di antaranya Kecamatan Tiumang, Asam Jujuhan, Sungai Rumbai, dan Kecamatan Kota Besar, dengan jumlah tempat pemungutan suara 217 TPS. Kotak suara yang didistribusikan berjumlah 1085. Untuk hari ini ada 4 kecamatan. Yang pertama Asam Jujuhan, Kecamatan Tiumang, Kota Besar, dan Sungai Rumbai. Nah, jadi kita memakai pola 4-4-3. Jadi 4 kecamatan hari ini, di tanggal 11 4 kecamatan, di hari Senin tanggal 3 kecamatan. Nah, untuk hari ini dan besok itu langsung ke gudang kecamatan. Nah, tapi kalau tanggal 12 itu akan dikirim langsung ke gudang Nagari karena 1 hari menjelang hari H sudah sampai di TPS. Pendistribusian logistik pemilu yang dilakukan langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Darmasraya ini dibagi dalam beberapa tahap. Pada tahap pertama, 4 kecamatan. Minggu, 4 kecamatan, dan Senin, 3 kecamatan. Dengan jumlah total 693 TPS. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Selain Darmasraya, KPU Pasaman Barat juga mendistribusikan logistik pemilu pada Sabtu pekan lalu. Logistik yang didistribusikan itu diprioritaskan ke 5 kecamatan terjauh, yakni Kecamatan Sungai Bermas, Ranah Batahan, Kota Balingka, Sungai Aur, dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisia. Logistik itu akan diantarkan ke masing-masing kecamatan dan akan disimpan sementara di gudang PPK di masing-masing kecamatan dan akan diantarkan ke masing-masing TPS sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk wilayah kecamatan lainnya akan didistribusikan secara bertahap. Pendistribusian logistik pemilu ini dikawal polisi hingga ke gudang PPK di kecamatan. Selain itu, logistik di setiap kecamatan akan dijaga 24 jam guna menghindari kerawanan. Dalam pendistribusian ataupun mulai dari sortir lipat, pengepakan dan pengesetan, memang ada beberapa kendala kekurangan, cuman itu atas nama keputusan sudah kita lengkapi. Dan terkait kecamatan yang lain tentu ada beberapa kekurangan itu harus kita penuhi baru kita distribusi kepada kecamatan atau tingkat PPK masing-masing. Terkait skala prioritas, terkait distribusi tentu kita utamakan, kita prioritaskan terkait daerah-daerah terjauh atau daerah tersulit seperti Sungai Bermas, Ranah Batahan, dan Kota Balingka. Menurut Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, untuk mengamankan pendistribusian logistik, polisi mengerahkan 30 personilnya yang bertugas mengawal setiap kendaraan pembawa logistik hingga tiba di masing-masing kecamatan. Setelah sampai di gudang PPK, personil kepolisian dari Polsek juga melakukan pengawalan hingga hari pencoblosan. Ya, untuk kegiatan pendistribusian logistik pada siang hari ini kita sudah persiapkan kurang lebih 30 personil yang langsung melekat di kendaraan, pengawalan, dan apabila nanti logistik sudah sampai di kantor PPK akan melaksanakan pengamanan kembali dari jajaran Polsek, dibantu Polres dan maupun dari pihak KPU yang sudah standby di lokasi atau pengamanan logistik sampai dengan pada saat hari pencoblosan nanti. Kapolres Pasaman Barat juga mengharapkan dukungan dan kerjasama semua pihak untuk menjaga keamanan dan menyukseskan pemilu. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.